Teman-teman, mohon maaf ya, Om Robi mohon maaf tadi kita memang habis waktu, durasi. Oh, durasi. Jadi Iya, memang iya. setiap itu terputus. Saya lupa mengingatkan ya. Oke, saya Eh, pikir ini sinyal. Hahaha. Dan memang tadi gangguan sinyal sedikit. Baik, Ya, Pak, siap. kita bergabung lagi. Maaf Bapak Ibu, teman-teman semua, tadi karena sedikit gangguan sinyal di akhir dan memang jeda waktu durasi juga uh, selesai. Jadi kita kembali lagi ke awal, kata Glenn Fredly. Kembali ke awal. Om Robi, ini kita lanjut tadi sedikit. Jadi teman-teman, ada banyak jalur beasiswa khususnya di Maranatha, bahkan itu di semua prodi ya, sekarang di semua fakultas ya, dan prodi yang Ya, ada di Maranatha berlaku ya. ya. Termasuk sekarang yang lagi digodok itu untuk kedokteran ya Om Robi. Ada Ya, beasiswa kalau untuk dulu kedokteran. itu kedokteran itu Pak cuman di 25% atau di 35%. Tapi Oke. nanti semoga tahun ini yayasan menyetujui kita akan juga membuka yang di 100% Pak. Wow. Itu jadi yang datang dari keluarga yang cukup atau bahkan kurang anaknya punya kerinduan untuk jadi dokter ada. Ngobrol dulu sedikit mengenai apa ide dari Mas Menteri kita yang menjadi topik kita malam ini ya. Iya, iya, Ide betul. Mas Menteri itu kan kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, ini memang kalau saya ikuti sedikit, saya lihat ini kayaknya apa sesuatu yang keren, sesuatu yang mungkin cocok juga dengan karakter milenial, ya. Milenial kan pengen tahu banyak hal, lalu kalau dia misalnya dia belajar di teknik saja, kayaknya nggak cukup nih. Saya juga perlu misalnya belajar mengenai marketing, lalu kemudian bisa ngambil juga dari fakultas teknik bisa ngambil ke misalnya ke studi manajemen untuk menambah wawasan. Uh, saya mendengar informasi-informasi kurang lebih juga ada ruang-ruang yang seperti itu. Mungkin Om Robi bisa jelaskan dulu sedikit ke kita bagaimana Maranatha secara khusus merespon ide tentang kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini, dan Ya. mungkin bisa dikasih sedikit gambaran kepada kita bagaimana itu dikerjakan ke depan. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi di semester ini, di tahun ini juga, itu nanti kampus Merdeka itu akan kita aplikasikan. Mungkin saya akan berangkat dari ide awalnya dulu ya Pak ya. Ya, betul. Kedepannya, adik-adik itu nanti akan ditawarkan itu bukan prodi, seperti gini. Adik-adik tertarik nggak masuk teknik sipil? Nah, udah bukan seperti itu. Tetapi yang ditawarkan adalah, apakah adik-adik bercita-cita ingin menjadi, misalkan, fashion management. Nah, nanti adik-adik akan masuk ke dalam satu base, misalkan mau di fashion, desain, atau mau di manajemen, tetapi setelahnya adik-adik akan mendapatkan 2 atau 3 keilmuan sekaligus. Atau adik-adik mau belajar tentang hospital management. Nah, jadi adik-adik akan masuk ke kedokteran maupun juga ke ekonomi. Jadi, yang ditawarkan itu adalah cita-cita atau skill yang hendak adik-adik ingin dapatkan, bukan lagi prodi atau jurusan. Jadi nanti saya harapkan juga nanti tim kami itu tidak menawarkan prodi apa gitu, tetapi ini tinggal Anda tertarik apa, adik-adik ini mau cita-citanya mau apa. Misalkan mau belajar fintech, financial technology. Nah, adik-adik akan dapatkan ini di Fakultas IT dan Fakultas Ekonomi atau Bisnis. Nah, tentunya ini akan dielaborasi. Jadi tentunya setidaknya ada 2 fakultas yang akan join, Pak.
Ini memang seiring dengan keinginan dari Pak Menteri, tetapi ini juga sebenarnya sudah dipikirkan cukup lama. Hanya implementasinya kan butuh standar atau butuh kekuatan hukum. Jadi puji Tuhan, Pak Menteri juga, Mas Menteri juga menyetujui hal ini. Jadi kalau dulu kenapa belum terlalu terlaksana? Karena belum ada landasan hukumnya. Kalau sekarang kan seiring dengan ide kita ditambah lagi landasan hukum. Jadi itulah yang hendak kita realisasikan. Nah, tapi ini adalah merdeka, Pak, merdeka belajar. Jadi Bapak Ibu atau adik-adik sekalian gini, kalau adik-adik itu hendak ingin belajarnya, oke, saya mau teknik sipil saja, boleh. Pak, saya mau belajar juga ada bahasa Mandarinnya, boleh. Jadi nanti kita akan 20 SKS itu kita akan ambil dari luar, dari fakultas atau prodi yang berbeda. Tapi, Pak, boleh nggak kalau universitasnya di luar? Boleh. Pak, boleh nggak kalau prodinya bukan di Maranatha? Boleh. Pak, boleh nggak kalau saya ganti dengan pengabdian masyarakat? Boleh. Pak, boleh nggak kalau saya mau berwirausaha lalu nanti diklaim sebagai SKS? Boleh. Pak, boleh nggak kalau saya ikut istilahnya kegiatan kenegaraan, lalu nanti saya klaim juga sebagai SKS? Boleh. Itulah yang disebut merdeka. Jadi, setiap hal kegiatan adik-adik, kalau dulu gini, ada bantuan, kita bikin tim, tetapi itu tidak dinilai SKS, sehingga kesulitannya adalah yang kuliah tetap kuliah, dia harus ujian, tapi kan kesibukan itu tidak terakomodasi dengan nilai. Nah, sekarang semua itu akan diakomodasi, sehingga harapan kita skill, baik soft skill maupun hard skill yang ada dimiliki oleh mahasiswa ini tidak hanya sebatas satu sisi saja, tetapi berbagai bidang yang bisa dilakukan. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Nah, ini tentunya harus ada rambu-rambu yang jelas. Makanya tim daripada akademik, bukan saya sih kebetulan, itu akan menyusun ini sedemikian rupa sehingga memudahkan pilihan-pilihan itu, Pak. Nah, diharapkan inilah adik-adik ini akan bisa lebih menggali potensi, Pak. Potensi itu. Kalau sekarang itu, saya bisa melihat banyak potensi. Tetapi potensi itu kan harus diseragamkan dengan keilmuannya. Nah, kalau nanti itu bisa join gitu loh, collaboration. Nah, inilah yang diinginkan oleh Pak Rektor gitu. Nah, untuk S2 ini karena ada pertanyaan nih dari Ibu Lucia ya. Kayaknya saya kenal nih Ibu Lucia. Untuk sementara Bapak Ibu, yang diizinkan itu semua prodi di luar dari kedokteran. Karena kedokteran itu memang pemerintahnya belum izinkan. Kayaknya mungkin kalau kedokteran tuh nantinya belum, skill kedokterannya dipertanyakan. Lalu yang kedua, S2-nya juga belum ada hukum aturan bakunya. Jadi ini yang kita lakukan hanya untuk di S1. Tapi kabar gembiranya buat Bapak Ibu yang mungkin hadir di sini, itu kita punya program fast track. Jadi baik yang lewat BPK maupun BPPK, lulus dari SMA itu masuk ke program fast track, 3 tahun itu bisa lulus S1. Nanti masuk ke S2-nya juga itu bisa 1,5 tahun atau berkisar kurang dari 2 tahun. Jadi hanya dengan 5 tahun Bapak Ibu bisa mendapatkan gelar S2. Nah, pertanyaannya gini, S2-nya bagaimana, Pak? Ada yang di dalam negeri sama ada yang di luar negeri. Contoh teknik sipil. Teknik sipil itu di luar negeri, di NCKU Taiwan. Dan itu gratis, gitu loh. Bahkan kita dikasih uang. Jadi, tapi memang ini by prodi ya, beda-beda gitu kasusnya. Jadi kalau fashion design itu ke Korea, ke Kemyung. Kalau D3 Mandarin itu ke Hebei Normal University. Ini juga universitas yang bagus. Saya udah pernah hadir ke sana. Itu sangat dekat hubungan kita dengan dulu Prof. Armin. Jadi tak usah khawatir Bapak Ibu, nggak usah bingung. Nanti kita tentunya akan membuat set desain ini baik dari S1 sampai ke S2-nya. Nah, inilah gebrakan Pak Ilik di tahun ini ke yang akan datang. Seperti itu, Pak. Wow, saya mendengarnya saja jantung saya kayaknya senang sekali gitu ya, excited ya dengan ide kampus merdeka dan merdeka belajar. Menurut saya ini semakin jelas ya, teman-teman yang menyimak tadi ini makin jelas. Jadi orang tidak hanya datang kuliah,
Terus setelah lulus baru dia mikir-mikir, ini saya mau jadi apa ya? Tapi dari awal orang sudah diajak untuk kamu mau jadi apa? Ya, kamu mau jadi apa? Lalu kemudian mau jadi apa itu baru kemudian disusun proses apa belajarnya dia gitu ya, sehingga apa yang dia harapkan itu kelak bisa dia dapatkan. Jadi betul-betul universitas menjadi tempat untuk membuat orang bertumbuh sesuai dengan minatnya. Orang bertumbuh sesuai dengan bakatnya, bertumbuh sesuai dengan talentanya. Dan nggak hanya satu bidang ilmu ya. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan, kalau dia mau ngambil teknik, lalu tapi kalau dia juga mau belajar mengenai manajemen itu dimungkinkan ya. Itu sangat dimungkinkan ya, sangat dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Bahkan bisa lintas universitas ya. Misalnya dalam semester ini saya mau belajar dulu di Maranatha, meraih ilmunya, lalu kemudian pengen untuk melanjutkan ke luar di beberapa SKS, diambil di fakultas di universitas lain baik dalam negeri maupun luar negeri yang tentu bekerja sama dengan Maranatha. Kampus lalu itu juga akan dibuka akses yang demikian. Bahkan tadi dikatakan bisa ambil S1 dengan jalur fast track itu, lalu kemudian sampai S2 dikirim ke luar negeri, tidak hanya dikasih beasiswa tapi juga dikasih uang saku mungkin ya. Wah, itu luar biasa. Uang inilah Pak, uang saku, benar. Ini barangkali menolong. Dan saya pengen tanya juga sedikit. Saya punya ponakan memang. Dan mungkin apa yang dialami oleh ponakan saya ini mungkin dialami juga oleh anak-anak, oleh teman-teman yang lain. Yang ketika dia masih SMA kelas 2 dia masih bingung. Dia masih bingung dia mau mau jadi apa gitu ya. Dia pengen ngambil apa gitu. Ketika tanya, kamu suka apa? Kalau gambar, gambar, suka gambar, seterusnya. Cuman dalam usia yang, bayangkan, di SMA kelas 2 misalnya, atau kelas 3, tapi belum punya bayangan mau kuliah di mana. Nah, yang saya ingin tanyakan, misalnya, karena ini dia tanya, kami ngobrol, lalu saya bilang, kalau gitu nanti coba kita cek. Kamu itu ada tes ini enggak? Di Maranatha ada enggak menawarkan, misalnya semacam tes, untuk anak-anak, apakah dari SMA kelas 1 atau SMA kelas 2, kelas 2 atau kelas 3, untuk mengetahui potensi akademik. Yang kemudian dari situ dia bisa didorong lebih lanjut untuk menentukan, oh ya saya nanti kalau kuliah saya mau jadi ini, dan inilah yang harus saya ngambil. Kira-kira gimana? Satu, kalau mau sekolahnya atau gereja mengajukan, itu gratis. Nanti kita akan kirim orang tes psikologi untuk menentukan apa minat dan bakat itu Pak namanya ya. Kedua, kalau mau konsultasi pribadi, itu juga nanti ada konsultasi studi. Jadi istilahnya mungkin mau curhat atau mau nanya, Kak, sebetulnya saya tuh mau belajar yang begini, ini adanya di prodi mana dan seterusnya. Jadi mau lewat jalur resmi, yaitu misalkan satu sekolah minta dites atau bagaimana, tinggal kirim surat aja Pak, karena kan tentunya kami akan siapkan orangnya, berapa banyak yang mau dites dan seterusnya. Ketiga, sebetulnya kami hendak membuat game. Jadi game tes untuk minat bakat ini. Ya nanti kalau seiring dengan waktu ini udah jadi, Bapak Ibu nggak usah minta izin, tinggal ikuti saja aplikasinya, main game, lalu Anda akan keluar, oh bakat saya ternyata di bidang teknik atau di bidang kedokteran, seperti itu Pak. Tapi ini memang masih dalam project, jadi belum kami launching. Tapi yang itu yang pertama dan kedua udah. Oh, jadi kalau sekolah mau minta minta bantu untuk tes bareng-bareng anak-anak, itu bisa ya? Ini mau bisa, supaya anak-anak bisa tahu dia mau kemana, atau mau jalur konsultasi pribadi. Kalau konsultasi pribadi hubunginya kemana Om Robi? Nanti di join Maranatha Pak, tim marketing kami. Mungkin nanti nomor WA-nya bisa saya kasih ya, hanya saya juga nggak hafal di sini. Nanti jadi kalau konsultasi studi itu ke Maranatha, jadi ke tim marketing Pak. Nanti dia akan dibantu. Oke, nanti kalau ini kita kasih informasi, karena saya yakin ada banyak anak-anak yang seperti ponakan saya itu, ini papanya atau mamanya nih lagi ikut juga gitu nonton nih. Kalau nggak join Maranatha aja Pak, di sini join kan Maranatha, ada join Maranatha ya. Nah, klik itu aja. Jadi di situ pasti akan dibantu.
Ya, di Oke, Instagram itu ada Join Maranatha, Pak. join Maranatha. Nanti kalau ini kita informasikannya. Dan yang ketiga itu tadi ada game apa? Gamification, Pak. Jadi ceritanya gini. Ini tuh Itu yang bikin sebetulnya dari Prodi mana, Robi? Siapa yang bikin itu game itu? sebetulnya pasti gabungan, Pak. Karena dari sisi keilmuannya itu kan orang psikologi. Karena kan dia harus Oke. mengukur. Tapi Hmm, tampilannya itu dalam bentuk game. Jadi jangan sampai, oke. mungkin gini, saat kita dengar tes, itu kan di otak kita kan mengerikan ya Pak ya. Aduh saya mau dites nih gitu loh. Coba kalau adik-adik, ayo kita main game. Nah setelah main game, loh kok hasilnya ternyata saya tuh unggul di bidang eksakta atau apa. Nah jadi segala sesuatunya itu jangan dibikin takut kalau mendengar kata tes. Padahal tes Oke. itu bisa menjadi menarik kalau itu dibuat game Pak. Kenapa orang, nah ini saya kasih bocoran nih, kenapa orang suka main game? Anak zaman sekarang suka main game ya. Hmm. Nah, karena di dalam game itu sebetulnya kita itu satu, kita itu mengukur kemampuan kita. Apapun gamenya, game itu tuh tidak membawa kita semakin bodoh sebetulnya. Justru di Hmm. situ ada beberapa skill yang kita punya yang sebetulnya bisa kita trace gitu loh. Oh, orang ini atau anak tersebut itu jago di bidang apa gitu loh, Pak. Dan yang kedua, karena kita itu butuh reward. Kalau di dalam game, kalau kita sudah naik level, kita itu akan mendapat reward di game itu, Pak. Nah, Hmm. sebetulnya kalau konsep ini kita terapkan ke istilah konsep tes seperti yang tadi kita alami gitu. Kita nggak merasa Hmm. sedang dites, kita sedang merasa main game, tapi sudahnya saya mendapat reward. Misalkan, oh saya masuk Maranatha nih. Atau oh saya tahu kalau saya tuh cocok di kedokteran. Seperti itu loh, Pak. Nah, ini memang Wah, harus dikombinasi sama ilmu-ilmu yang kita tawarkan, Pak, gitu. wow. Ini keren ya. Jadi betul-betul orang betul-betul dibawa untuk menjadi pribadi yang merdeka, ya. Hmm. Merdeka untuk menentukan pilihannya secara bebas, artinya tidak ada tekanan, tidak ada punishment, ya. Tapi dia melakukannya dengan enjoy, lalu kemudian dari situ dia bisa tahu, oh ya, ternyata bakat saya ini di sini, ternyata kemampuan saya ini di sini, ini yang harus saya kembangkan. Wow, itu ide ide yang luar biasa ya. Semoga itu cepat selesai Om Robi. Saya yakin itu Ya, akan sangat berguna untuk para anak-anak kita ya. Anak-anak iya milenial Pak. sekarang pasti akan senang Ini sekali kalau game itu betul. dilakukan. Kita coba dulu Pak, karena gini, kita sudah punya tes TPA online, tes Bakri online, tes biologi online. Jadi tahun ini semuanya sudah di-online kan. Jadi ini satu Oke. langkah pertama. Nanti langkah kedua baru kita akan istilahnya membuat ini menjadi menarik, yaitu main game gitu Pak. Memang mungkin banyak Bapak Ibu berpikir game itu apa ya, sesuatu yang mungkin tidak bagus dampaknya. Tetapi dalam hal ini coba kita paradigma kita itu seperti ini. Kita hendak mengukur kemampuan seseorang, tapi metodenya dengan menggunakan game. Kenapa enggak gitu loh? Kan kenapa Betul. sih kita harus ngomong tes gitu? Tes itu sesuatu yang memberatkan. Tetapi kalau Hmm, main game itu have fun bawaannya. Padahal di betul. game juga Pak, otak saya juga diperas loh main game itu. Bapak kan pernah main Tetris zaman dulu ya Pak ya, atau main apa? Sekarang saya main saya Mobile dulu Legends dan seterusnya. Saya dulu suka main itu. Permainannya masih dalam tanda petik masih jadul. Football Manager Oh yang iya, titik-titik. betul, betul. Tapi itu kan butuh skill ya, Pak. Bapak kan harus pelajari ini multi dilatih bagaimana, waktunya berapa lama. Itu coba Dan melatih bayangkan. manajemen. Betul. Manajemen ini. Jadi kepuasannya justru di manajemen tim. Jadi Betul. bagaimana membeli orang, memasang Betul. orang gitu ya. Betul. Nah, ini Iya. eh, apa? Ini hal yang menarik. Jadi kalau tadi Om Robi jelaskan misalnya eskul ke depan juga akan dipakai untuk menghitung SKS ya. Oh iya, Ini betul. ini kabar baik sekali. Ini mungkin jadi saya bayangin gini, kalau misalnya orang masuk fakultas ekonomi misalnya gitu ya. Fakultas ekonomi, manajemen, lalu dia belajar manajemen bisnis misalnya. Lalu sambil dia kuliah dia juga bisa bisa mengembangkan bisnisnya kan. Lalu Bisa. dia misalnya jalan dan seterusnya, lalu itu berkembang dan itu bisa dihitung sebagai SKS dalam proses belajarnya. Iya. Mungkin saya bisa terangkan seperti ini, Pak. Sekolah bisa menghubungi kami. Lalu Hmm. menawarkan, Pak, kami hendak buat eskul
misalkan robotik. Nah, tapi kami nggak ada guru, Pak. Nah, dosen kami yang akan mengajar ke sekolah tersebut. Nanti kalau yang bersangkutan siswanya ini mau masuk ke Maranatha, nilai tersebut bisa dikonversi sebagai nilai di Maranatha. Tapi kalaupun tidak, kita akan kasih sertifikat. Setidaknya yang bersangkutan kan telah menempuh istilahnya pelajaran terkait robotik. Seperti itu mungkin mudahnya, Pak. Nah, tentunya ini harus ada MOU dulu karena kan tentunya kita akan lihat gitu loh, apa aja yang bisa kita bantu gitu, Pak Hariman. Oh, ya, ya, ya. Dan itu bahkan bisa diperhitungkan dari awal ya, dari ketika dia lulus lalu ada kegiatan lulus dari SMA ada kegiatan-kegiatan tertentu itu juga bisa menjadi bagian dari penilaian. Bisa, Wow. Pak. Atau itu kebalikannya nanti setelah SMA, setelah kuliah, mau tetap berkegiatan juga nggak masalah karena termasuk wirausaha gitu. Misalkan saat berkuliah ada rekan-rekan dari fakultas manajemen atau akuntansi itu melakukan entrepreneurship gitu, Pak. Nanti SKS-nya akan dimasukkan ke SKS wirausaha atau entrepreneurship seperti itu, Pak. Oke. Dan saya pikir itu yang memang dibutuhkan. Saya masih ingat misalnya orang belajar jadi sarjana pertanian, tapi nggak bisa bertani, bahkan nggak mau jadi petani gitu loh. Kan aneh gitu ya. Orang belajar ilmu pertanian, jadi sarjana pertanian, tapi nggak mau jadi petani. Ya, itu kan sesuatu yang menurut saya aneh gitu ya. Belajar ilmu pertanian lalu kemudian jadi tenaga administrasi di kantor. Ini kan berarti nggak nyambung gitu ya. Tapi kalau misalnya dia belajar entrepreneurship, lalu kemudian dia bisa jadi pengusaha dan seterusnya ya. Dan itu dilatih skillnya sejak dia masih kuliah, wah itu keren sekali ya. Sehingga eskul kemudian dinilai sebagai bagian dari SKS, wow itu hal yang luar biasa menurut saya. Ya, Keren. Pak. Jadi memang perubahan itu sudah datang. Seperti kita lah mengalami new normal dengan segala masalah ini. Jadi kita itu harus berubah gitu. Baik kami dari dosen, dari universitas, dari mahasiswa, dan segenap lingkungan kita juga harus berubah. Ya tentunya ini pasti ada proses, Pak. Nggak langsung tiba-tiba, tetapi kita sedang menuju ke arah sana pelan-pelan tapi pasti semuanya itu sudah kami persiapkan. Bersyukur memang peraturannya itu sudah keluar dari pemerintah sehingga kami tidak melanggar. Kalau dulu terkait dengan PJJ dan seterusnya itu kan ada aturannya, Pak. Tapi kalau sekarang kan sudah istilahnya sudah ada aturan jelas dari pemerintah sehingga kita bisa dengan tenang melakukan kegiatan seperti ini. Oke. Wah, Bapak Ibu teman-teman yang lain yang masih mau bertanya silakan ya. Ini ada Ibu Pendeta Dina Estrina memberikan komentar. Informasinya menarik, Pak. Terima kasih. Bantu kami para pendeta untuk menjelaskan ke warga jemaat sekaligus untuk promo Maranatha. Iya, betul Ibu Pendeta. Ini Ibu Pendeta dari GKP Bandung. Semoga semakin banyak GKP Bandung yang akan datang ke Maranatha untuk berkuliah. Iya, terima kasih Bu Dina. Terima kasih Ibu Pendeta Dina. Teman-teman yang lain jika mau mengajukan pertanyaan silakan. Nah, Om Robi, ini kan dulu Om Robi punya bidang ilmunya apa Om Robi? Teknik ya, teknik itu gimana? Sipil, Pak. Teknik sipil. Om bisa cerita sedikit dulu mungkin, soalnya kalau saya tahu misalnya di desain itu kan juga ternyata ada banyak desain ya. Prodi-prodinya dan segala macam. Di Fakultas Teknik sendiri di Maranatha itu ada teknik apa aja Om Robi? Ada teknik elektro, teknik sipil, teknik industri, dan sistem komputer, Pak. Jadi di Fakultas Teknik itu kami memiliki 4 prodi. Tentunya keempat prodi ini memiliki keunikan, Pak. Jadi kalau tadi saya bilang masalah robotik, masalah otomasi nantinya itu adalah teknik elektro. Banyak anak-anak itu nggak terlalu tertarik sama teknik elektro. Kenapa? Oh, kayaknya susah, kayaknya pusing lah Pak, banyak pikiran. Kalau buat saya ya, segala sesuatu yang kita dapatkan dengan proses itu tentunya akan membuat kita itu menjadi berharga gitu. Jadi saya memang nggak bilang elektro itu mudah. Tetapi bayangkan, di era digital seperti sekarang ini Pak, kita bisa bikin robot gitu loh. Nah, itu sesuatu sekali ya Pak, gitu buat saya juga. Nah, kalau teknik sipil, buat saya mudah saja. Selama kita berkembang, manusia akan terus mempunyai anak, keluarga, kita akan butuh rumah, gitu. Bisa itu di bumi, bisa itu di bulan, misalkan. Tapi pasti ada gedung kan, Pak, ada rumah, gitu loh.
yang bikin itu pasti insinyur teknik sipil. Jadi saya tergantung rekan-rekan aja. Bagi saya gini, kalau sedikit saingan kan bagus juga ya Pak ya. Cuman ya tentunya kita kan nggak kepengen, oh ya udahlah jadinya sedikit, enggak. Tapi rekan-rekan sekalian di sini, sebetulnya kalau kita melihat kenapa sih dulu kalau ditanya cita-citanya apa? Dokter, insinyur. Kalau sekarang cita-citanya apa? YouTuber, nah influencer gitu kan. Itu sebetulnya nggak ada masalah. Cuman tetap kan YouTuber kan butuh rumah gitu loh Pak. Influencer juga butuh robot gitu loh Pak. Nah, jadi yang ya kita saling mengisi lah gitu. Seperti itu Pak. Nah, kalau teknik industri, nah ini saya mungkin lupa nih teknik industri. Teknik industri udah pasti di mana-mana kan kita tahu perkembangan industri ya Pak ya. Jadi teknik industri itu menariknya termasuk sistem komputer Pak. Itu dia anak ekonomi bisa. Jadi dia belajar dua. Dia belajar manajemen, dia belajar juga teknik. Makanya teknik industri dan Siskom, sistem komputer itu menerima anak IPS. Seperti itu, Pak. Oke, jadi kalau nanti ya itu tadi ya terkait dengan belajar secara lintas fakultas ya, anak manajemen bisa belajar di Siskom atau di teknik industri, sebaliknya anak teknik industri juga bisa belajar ke fakultas ekonomi, misalnya ke manajemen ya untuk mengembangkan bisa, apa Pak, bisa. bisnis usahanya ya begitu ya. Iya, pasti. Wow. Ini sesuatu yang menarik sekali ya, menarik. Dan orang jadi punya orang jadi punya pengetahuan itu jadi luas ya. Ada kan tipikal yang ahli tapi hanya di satu bidang itu aja seperti sumur ya. Sumur itu dalam tapi ya enggak luas, hanya segitu aja gitu ya. Tapi kalau misalnya agak sekarang ini membuka ruang untuk pengetahuan orang itu bisa semakin luas karena ternyata hari ini kita mendapati kenyataan bahwa hidup ini terlalu kompleks. Karena hidup juga begitu kompleks, maka diperlukan pemahaman pengetahuan yang juga luas. Skill-nya itu harus blend, ya. Pengetahuannya itu harus blend. Nah, ini yang akan ditempuh oleh proses belajar teman-teman di kemudian hari ya. Dan ini yang mungkin dulu nggak didapatkan oleh Om Robi dan saya ya. Ya, tentunya gini Pak, setiap generasi itu punya masanya sendiri. Saya nggak akan menyalahkan masa. Bagi saya terus terang saya senang dengan masa generasi zaman saya masih muda. Itu segala sesuatunya itu saya sekarang udah tahu tua yang terbaik. Sekarang kan kita cuma beda sedikit Pak. Tapi saya selalu bersyukur gitu. Kenapa? Karena tiap orang tuh punya kemampuannya sesuai dengan masanya. Jadi mungkin kalau saya hidup lebih muda lagi, ya saya mungkin nggak cocok jadinya. Tapi kalau dulu dengan sekarang ya oke lah saya bisa melewati semuanya ini. Jadi itu yang tadi dari awal saya bilang, Tuhan akan memberikan segala sesuatu itu tepat sih pada waktunya. Tinggal kita lakukan saja langkah-langkahnya itu. Tidak usah dibuat susah lah rekan-rekan. Setiap orang ada masanya ya, dan untuk setiap masa ada orangnya. Iya benar. Syukuri setiap masa yang kita jalani dan sambil tetap kita belajar untuk mengupdate diri ya, sehingga tidak terjadi gap generasi yang terlalu jauh. Walaupun kita orang-orang jadul, tapi juga bisa jadi orang-orang yang up to date ya dengan kalangan milenial. Makanya kita harus main IG. Karena IG-nya semua iya benar Pak. Saya juga dulu nggak punya IG, dulu cuman Friendster Pak. Oh Friendster. Wah kalau ingat Friendster saya ingat istri saya. Nah kenal di Friendster ya. Kami mulai saling melihat-lihat melalui Friendster. Tapi nggak lewat pager kan Pak? Nggak lewat apa? Pager, nggak lewat pager kan? Oh, saya sampai dia mulai dari Friendster aja. Oke. Oke. Teman-teman sekalian, ada yang masih mau bertanya untuk Om Robi? Nah, Om Robi, tadi saya agak terlewatkan. Om Robi punya spesialisasi sebenarnya apa?
dengan Saya panjang ya, itu. kekhususan saya itu di teknik sipil bidang keairan, Pak. Jadi manajemen sumber daya air, nama lengkapnya, gitu. Hmm. Jadi nggak cuma melulu ngurusin masalah bendung, bendungan, irigasi, tetapi how to manage the water itu, Pak. Misalkan, ini contoh aja nih. Ah, Sama ah, ini ah. mungkin kita nggak terlalu sadar ya. Menurut kita, sebetulnya kalau gender itu bisa mempengaruhi pemakaian air nggak gitu loh. Apakah Mm-mm. Ibu Lucia itu mandinya lebih lama dari Pak Hariman? Nah, gitu kan. Saya yang Jadi lebih lama ini biasanya. ini dihitung, Pak. Karena ini akan mempengaruhi ketersediaan air, Hmm. misalkan. Atau dari sisi agama, ada agama tertentu yang mungkin menggunakan airnya lebih banyak ketimbang agama yang lain. Nah, ini Hmm. ilmu integrated water resource managementnya, Pak. Ya, kalau memang kita mau melihat dari aspek sosial. Kalau dari aspek yang lain, Pak, aspek ekologi. Tahu nggak kita Betul. kalau di sungai itu harus ada air minimumnya. Kalau tidak, ekosistemnya akan mati gitu. Jadi harus ada minimum environmental flow yang mengalir di suatu sungai. Nah, jadi saya tertarik sekali akan hal ini karena integrated water resource itu menggabungkan segala hal bagaimana kita itu bisa menjaga air itu dengan baik gitu, Pak. Tidak hanya ngomong masalah sungai gitu, tidak gitu, tapi bisa juga ke pemakaian, bisa juga ke budaya, Pak. Budaya-budaya suatu negara atau suatu suku itu bisa berbeda dalam hal penggunaan air. Nah, jadi itu yang menarik gitu loh, Pak. Ya Iya, itu iya ilmu kan. saya. Jadi kalau rekan-rekan ada yang mau, ayo gabung. Dan itu menurut saya sangat diperlukan hari ini ya. Kita ada dalam ancaman ekologis ya. Kalau istilah ada istilah yang mungkin agak mengerikan, tapi menurut saya istilah itu perlu untuk memberikan warning kepada kita. Kiamat ekologis. Karena dan salah satunya adalah krisis air ya. Betul. Krisis air yang apalagi dengan kebijakan privatisasi air, lalu eh, apa apa namanya eksplorasi air oleh perusahaan-perusahaan air raksasa ini, lalu itu membuat ketersediaan air yang justru diperlukan oleh warga menjadi sangat berkurang. Dan saya lihat sepertinya di situ menjadi penting ilmu yang Om Robi pelajari hari ini. Iya, Pak. Contoh gini, Pak. Denda. Kita tahu nggak kalau misalkan, oh kita buang sampah di sungai, dendanya sekian juta. Itu gimana nentuinnya? Betul kan? Kan kadang kita Hmm. mikir ya, dendanya harus berapa, Pak? 1 miliar kah? 1 juta kah? Itu dihitung, Pak. Berdasarkan apa? Berdasarkan bagaimana kita membuat kondisi air yang kotor itu menjadi bersih lagi, biayanya itu berapa, itu yang dihitung sebagai denda nantinya. Jadi nggak asalan saat kita bikin, oke, buang sampah sembarangan, bikin sungai menjadi kotor, dendanya 5 juta. Nah itu tuh nggak ada hitung-hitungannya. Tetapi di dalam ilmu ini, kita itu menggabungkan ilmu sosial dengan ilmu keteknikan. Jadi pada Hmm. saat kita membuat satu regulasi, itu nggak asalan, Pak. Gitu. Itu contohnya juga. Ini saya mau Betul. menjawab pertanyaan dulu nih, Pak. Bagaimana Oke. cara mendaftar kampus Merdeka? Apakah beda atau sama? Jawabannya sama, Bu. Karena apa? Karena kampus Merdeka itu ada kurikulumnya. Jadi nanti setelah adik-adik itu masuk, itu akan ditawarkan mau memilih istilahnya metode kampus Merdeka di mana adik-adik itu bisa ngambil SKS di luar atau mengikuti SKS yang sudah ada di prodi saja. Jadi keduanya itu bisa dipilih Oh, gitu. oke. Jadi ada banyak kemungkinan proses pendaftarannya sama saja seperti Sama. biasa. Tapi sekarang kurikulum dan proses belajarnya yang berbeda, ya. Proses belajarnya yang berbeda. Orang daftar, kemudian masuk, dia bisa ngambil SKS tertentu secara lintas fakultas di intern kampusnya, atau dia bisa mengambil juga di kampus yang lain. Iya, betul, Pak. Jadi ada pengalaman belajar yang semakin kaya. Wah, ini yang saya pikir sesuatu yang keren. Walaupun mungkin pihak kampus akan sedikit lebih capek di awal saja sih saya pikir ya, untuk membuat sistemnya, lalu kemudian bagaimana teknis pelaporan dan seterusnya gitu ya.
Barangkali di situ selebihnya kalau sistemnya sudah terbangun, maka jalannya akan lebih enak. Betul, Pak. Ya. Terima kasih teman-teman. Teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Ada Dodi Parinusa. Ini dari Ambon ini. Ini halo, kawan Pak. saya Tadi dari baru saya Ambon. ngetes orang Ambon. Oh, ada yang masuk? Orang ada mahasiswa dong. dari Di Ambon. sipil itu Indonesia Timurnya 50%, Pak. Oh. Mau dari Makassar, dari Ambon, dari Manado, bahkan dari Timor Leste juga ada. Wah, dan kabar baiknya adalah itu teman-teman di Maranatha punya punya persekutuan, Pak Robi. Ya, jadi betul. ini yang sekarang diinisiasi oleh para pendeta. Jadi misalnya ada mahasiswa dari Toraja, itu ada ada persekutuannya, namanya Matamba. Mahasiswa Toraja Bandung, Maranatha Bandung, gitu ya. Dari Maluku, dari Ambon ada juga tuh, namanya Sombar, ya. Jadi persekutuan mahasiswa dari Maluku itu ada Sombar. Dari Minahasa juga ada, ya. Dari Papua juga ada. Jadi menurut saya ini sesuatu yang baik ketika orang datang belajar keluar dari daerahnya, lalu kemudian dia diperhadapkan dengan lingkungan yang baru, dia tidak merasa sendiri. Dia merasa ada saudaranya yang memberikan support kepada dia, dan mereka bisa melangkah bersama. Wah, ini ada. Jadi kalau teman-teman yang dari Ambon, Pak Dodi Parinusa, kalau putra-putrinya nanti mau ke Bandung kuliah juga ada anak-anak Sombar ya, Bung Dodi. Nggak usah khawatir, Pak. Kita di sini satu nusa satu bangsa. Komplit. Tapi itu yang menarik bagi saya tadi adalah kalau Bung Loki, ini pasti Bung Helo ini. Ini Pendeta Hendri Lokra, beliau di persekutuan gereja-gereja di Indonesia, ya. Dari pendeta gereja Protestan Maluku, tapi ditugaskan di persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Terima kasih Bung Helo sudah mengikuti percakapan di malam ini. Semoga ini bisa diteruskan kepada saudara-saudara kita yang mau kuliah. Dan tadi yang saya sambut baik adalah dengan spirit kampus merdeka tadi, Om Robi, dan ada akses untuk beasiswa. Dan ini perlu saya ulangi sekali lagi, karena memang hal yang seringkali menjadi keberatan orang untuk datang berkuliah adalah, wah itu nanti kita kampusnya mahal, nggak ada beasiswa dan seterusnya. Padahal dengan informasi pada malam hari ini, siapa saja punya ruang. Bahkan gereja-gereja bisa bekerja sama dengan universitas, dalam hal ini misalnya dengan Maranatha, untuk membangun kerjasama supaya anak-anak dari gereja tertentu dari daerah bisa datang untuk melakukan proses studi di Maranatha. Ini sesuatu yang menurut saya kabar gembira yang luar biasa. Terima kasih. Ya, semoga bisa dimanfaatkan buat rekan-rekan, buat para Bapak Ibu pendeta, untuk jemaatnya. Kita percaya pasti selalu ada jalan ya Bapak Ibu ya. Sip. Nah, Om Robi, ini terkait dengan durasi. Kita sudah hampir 2 jam. Iya. Dan 1 jam maaf lagi ya Bapak Ibu, saya tadi telat. Jadi aja nggak sempat. Nanti tanya Pak Hariman lagi, bikin sesi kedua. Oke. Nanti kita akan ngobrol. Kalau Om Robi ada informasi tentang tadi mau diketik di sini, monggo di kolom komentar di situ. Oke, yang info Maranatha itu, karena nanti ini akan kita putarkan kembali di IGTV, sehingga kapan saja orang bisa membuka dan mengaksesnya. Sehingga kalau ada informasi tentang itu join Maranatha dan lain-lain, ini teman-teman bisa mendapatkan.
dan terbuka untuk Bapak Ibu yang tadi punya anak dan masih bingung untuk mencari, temukan anak ini sebenarnya punya hobi apa, punya passionnya apa, mau jadi apa ke depan, bisa mengikuti konsultasi ya dengan pihak kampus supaya anak-anak itu diarahkan. Bisa sendiri-sendiri atau mandiri, tapi bisa juga secara kolektif di sekolah-sekolah ya. Ya, bisa Pak. Chatting aja Pak, di Join Maranatha, kita akan melayani. Sip. Oke, sebelum kita berdoa, jika memang tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, mungkin ada closing statement dari Om Robi yang memberikan kepada kita semua semangat. Ini orang, menurut saya Om Robi ini salah satu laki-laki hebat. Kenapa tadi masih dalam usia yang relatif sangat muda, tapi sudah menyelesaikan proses pendidikan sampai di jenjang yang paling tinggi. Tapi sebelum closing statement, saya ingin bertanya kepada Om Robi, apa harapan terbesar dari Om Robi sebagai seorang pengajar yang itu akan dilakukan ke depan? Saya berharap satu, mahasiswa saya itu lebih baik dari saya, Pak. Segala kesuksesan seorang dosen itu saat melihat ke mahasiswanya itu berhasil. Jadi kebahagiaan saya cukup itulah. Kalau mereka berhasil lalu menjadi berguna di masyarakat, itu buat saya itu adalah kepuasan yang tidak dapat dibeli dengan uang. Nah, itu harapan saya, dan harapan saya juga mereka bisa menjadi terang dan garam buat masyarakatnya gitu. Jadi kita ini adalah anak Tuhan, di mana kita itu harus memberikan terang bagi sesama kita. Jadi saya pikir itu harus dimulai dari diri kita dulu, lalu nanti biarlah anak-anak yang lain yang selama ini berkuliah juga membawa hal tersebut nanti di tempat kerjanya. Mungkin kesannya seperti rohani sekali gitu loh, tetapi itu adalah tugas sebetulnya yang Tuhan berikan. Jadi buat saya sih kerjakan itu dengan tidak terlalu bersifat agamis, tetapi kerjakan itu sebagai satu bagian kehidupan kita saja. Seperti itu, Pak. Wow, luar biasa ya, luhur dan mulia sekali. Harapan dari Pak Robi Talar, ini saya kadang-kadang suka salah talar jadi tilaar. Lebih terkenal Marta Tilar dibanding Robi Talar. Ini ada Piten, nah ini anak bimbingannya Pak Robi sepertinya nih. Oh iya, ada di sini ya? Kok bisa masuk Piten? Baru lulus dia kayaknya tuh tadi. Oh, dia sudah ikut ujian? Udah, Pak. Saya itu sudah bilang Piten. Baru tadi, itu yang bikin kita telat Piten, Pak. Yang bikin kita telat Piten. Ternyata masalahnya di Piten rupanya. Iya. Wah, salah keren. Satunya. Jadi tapi Piten, dia sudah lulus, Pak. Jadi boleh dikasih selamat buat Piten. Dia sudah mendapat gelar ST. Wah, ini Piten ini aktif di Sombar, Pak Robi. Oh iya. Jadi Sombar yang ada persekutuan mahasiswa anak Maluku, dia salah satu orang yang aktif. Wah, selamat Piten ya, sudah mengikuti ujian dan sudah bisa memakai gelar sarjana teknik, keren. Dan ini pas Piten masuk di saat yang tepat. Pak Robi sedang memberikan harapan. Dan harapan tadi dikatakan harapan terbesar dari seorang Robi Talar adalah kalau mahasiswanya itu menjadi lebih baik dari dirinya. Bisa lebih berkembang, lebih pintar dari dirinya. Dan saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, bisa menjadi garam dan terang. Artinya hidupnya bisa bermakna di mana saja. Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Jadi guru-guru ini jangan jadi seperti guru silat. Kalau guru silat itu misalnya dia punya jurusnya ada 10, yang diajarin ke muridnya cuma 9. Supaya ya, apa? Supaya dia boleh lebih pintar dari gurunya. Betul. Itu kan nomor. Betul. Dan saya kira itu perspektif yang kuno, ya, itu sesuatu yang tidak lagi berlaku di zaman now sekarang, ya. Dan karena itulah ilmu jadi tidak berkembang, karena bayangin, ilmu silat jadi tidak berkembang, karena guru misalnya dia punya 10 jurus, dia cuma ngajarin 9, lalu
muridnya ini nanti kelak dia jadi guru karena dia punya ilmu cuma 9, dia ngajarnya cuma 8. Nah, nanti ketika yang murid ini jadi guru lagi, karena ilmunya cuma 8, dia ngajarin cuma 7. Gitu. Jadi ilmu bukan makin berkembang, tapi justru makin makin menurun. Iya, betul. Jadi perspektif yang luar biasa. Saya senang dengan spirit dari dosen-dosen muda seperti Om Robi dan kawan-kawan di Universitas Kristen Maranatha yang memang mau mendidik orang, mendidik murid untuk bisa justru lebih cerdas, lebih pintar dari dosennya dan diharapkan menjadi garam dan terang. Selain itu, Om Robi, Oh iya, kependidikan kapan mau jadi guru besar? puji Tuhan sih lektor kepala sudah diajukan, Pak. Sebetulnya nih, Pak, kalau Bapak tanya cita-cita saya, itu bukan direktorat kok, Pak. Cita-cita saya itu jadi guru besar. Saya sudah pernah sampaikan ini ke Prof. Ilik. Prof, saya mau jadi guru besar, bukan mau jadi WR. Saya bilang. Cuman kata beliau, kerjakan saja keduanya. Oh ya sudah. Jadi harapan saya bukannya ini untuk kebanggaan pribadi atau apa ya Pak ya. Seperti tadi gitu, Maranatha itu butuh guru besar. Teknik sipil itu juga butuh guru besar. Jadi kenapa kami ini istilahnya mau kuliah lagi, mau terus istilah berjuang di bidang ini semata-mata memang kami mendedikasikan hidup kami ini memang untuk prodi kami juga Pak. Bu Hani juga di sini bisa dibilang kami semua itu ya cukup inilah punya hati untuk Maranatha atau untuk prodi kami Pak. Itu sih. Wah, keren. Iya ada juga Cehani ya, ada Bu Hani. Iya. Ini Bu Hani dosen Pak. Bu Hani itu dosen yang membuat rekomendasi saya waktu ke Thailand. Jadi gelar diploma IWRM saya itu dari Bu Hani, Pak. Wah. Keren. Memang itu kolegialitas yang memang harus tetap dijaga ya. Kita saling mendukung untuk saling berkembang ya, untuk bertumbuh bersama. Halo Bu Hani. Lancar ya studinya sama juga seperti saya. Lancar pasti. Yang apa namanya sedikit tersendat-sendat di masa COVID-19. Tapi semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa menuntaskan seluruh proses studi yang kita jalani. Juga untuk mahasiswa yang hari ini sedang menonton bisa terus berproses, dan juga untuk orang tua, para pendeta, terima kasih banyak sudah ikut serta dalam percakapan kami di malam hari ini. Ya betul Bu Hani, kita semangat terus, dan kami berharap khususnya para pendeta ya dari luar GKP, luar GKI, pendeta-pendeta GPIB, terima kasih banyak yang sudah hadir di malam hari ini, bisa meneruskan informasi tentang percakapan kita di malam hari ini untuk anak-anak jemaat, khususnya anak-anak yang memang punya kerinduan untuk studi lanjut, tetapi mereka mengalami keterbatasan secara finansial. Itu bukan hal yang membuat mereka tidak bisa untuk berkuliah, karena jalan itu selalu ada. Setiap orang yang mau berusaha pasti ada jalan, dan di kampus-kampus itu membuka ruang yang seluas-luasnya untuk mendapatkan beasiswa. Kita bisa selalu berkolaborasi untuk mendorong itu. Saya kira betul kepuasan seorang dosen adalah membuat muridnya jadi lebih pintar, dan saya kira kepuasan seorang pendeta, siapapun dia, pekerja kemanusiaan adalah membuat harkat kemanusiaan itu semakin bertumbuh. Dan salah satunya tidak lain dan tidak bukan adalah pendidikan. Ya. Amin. Bu Hani bikin saya berhasil, dan saya juga berharap bisa bikin Piten, Nofri di sini ya bisa berhasil. Jadi kita akan terus menciptakan satu generasi-generasi yang pertama cintakan Tuhan, dan kedua tentunya akan menjadi berhasil di dunia kerja. Terima kasih Pak. Itu Piten mau studi lanjut lagi Pak Robi. Saya ngobrol dengan dia beberapa hari yang lalu di Zoom, karena kami biasa kumpul berdoa lewat Zoom. Jadi kami mendampingi anak-anak yang komunitas-komunitas itu, lalu Piten punya niat untuk studi lanjut S2. Setelah lulus ini bagus Pak. Tadi baru sidang, dia bilang, "Oh, saya mau lanjut
Saya pikir karena di depannya ada papahnya, Pak. Jadi kalau di papahnya dia harus bilang, saya harus studi lanjut gitu. Tapi kalau Iya. memang itu cita-cita Piten, sebetulnya tidak ada yang mustahil. Ya, Piten harus lebih rajin aja, nak, gitu loh. Karena gimana juga, kita tidak perlu menjadi orang pintar kok. Tapi kita perlu menjadi orang rajin. Gitu loh. Pintar itu Karena rajin anugerah. pasti pintar. Kalau rajin itu pasti lewat, Pak, segala sesuatunya. Saya juga bukan orang pintar, saya orang rajin iya, tapi tidak pintar. Oke. Terima kasih banyak Om Robi. Yo. Ada closing statement yang Om Robi mau sampaikan sebelum kita tutup dengan doa? Closing statement-nya ya. Yang pertama, tetap mengandalkan Tuhan. Dan sekadang kita nggak tahu rencana Tuhan, tetapi jalanin aja. Kenapa? Karena ceritanya itu akan berakhir, dan disitulah akan ada kesaksian. Jadi kalau sekarang itu, hidup saya juga belum berakhir. Jadi saya masih belum ada kesaksian yang lebih banyak. Nah, nanti ada masanya itu akan dilewati, dan akhirnya kita akan berpikir, oh, kenapa itu waktu zaman itu harus terjadi? Karena Tuhan telah memberikan ini dan itu, gitu loh Pak. Jadi kadang kita suka mengeluh, kenapa ya Tuhan saya kok nggak diterima di negeri, kenapa Tuhan saya kok mengalami berbagai hal, musibah dan seterusnya. Tetapi setelah semuanya itu berlalu, akan ada kesaksian kok Pak. Nah itu saya meyakini hal itu, jadi buat rekan-rekan sekalian jangan lupa tetap bersyukur. Kenapa? Karena pada akhirnya akan ada kesaksian yang akan kita bawa pada saat segalanya itu telah kita lewati. Itu aja sih Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Om Robi. Ini satu hal lagi yang saya suka dari dosen-dosen di Maranatha. Tidak hanya tinggi ilmunya, tapi juga punya penghayatan iman yang mendalam. Dan saya pikir memang kita harus menjadi manusia-manusia yang utuh. Tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara spiritual, secara sosial, dan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Saya kira itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh Om Robi. Saya mau tutup dengan doa. Kita berdoa dulu. Mari teman-teman semua kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu 2 jam yang Engkau karuniakan bagi kami. Bercakap hingga di penghujung acara ini. Kami berterima kasih untuk anak-Mu, Pak Robi Tala, yang Tuhan karuniakan kerajinan dan ketekunan. Sehingga ia boleh mengoptimalkan seluruh potensi hidup yang Tuhan karuniakan. Dengan ilmu, dengan keterampilan, dengan pengalaman, biarlah Tuhan terus menjadikan ia sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen, yang mengajar dengan penuh cinta kasih, untuk membangun insan yang tinggi iman, tinggi ilmu, dan juga tinggi pengabdian. Kami berterima kasih untuk kehadirannya, yang sampai hari ini menjadi satu kesaksian yang manis bagi kami semua yang mendengarkan. Dan kami berterima kasih juga untuk kehadiran Universitas Kristen Maranatha, terkhusus dengan berbagai rencana ke depan. Program-program beasiswa untuk memberikan akses kepada sebanyak mungkin orang mengenyam pendidikan yang baik. Kami bersyukur, kami percaya ini semua adalah bukti nyata dari kebaikan Tuhan bagi semua orang. Dan kami berdoa menyambut dengan penuh rasa syukur rencana Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, yang hari ini kami sedang kembangkan dan lakukan. Biarlah ini semakin menolong kami untuk mencetak, membentuk, membangun orang-orang yang tumbuh sesuai dengan talenta yang Allah berikan. Terima kasih Bapak untuk setiap orang yang boleh mengikuti acara di kesempatan ini. Biarlah Tuhan juga berkenan memberkati mereka dalam proses studi, dalam proses-proses mereka menjalani hidup dengan usaha-usaha, dengan panggilan-panggilan mereka masing-masing. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Dan hari ini kami juga bersyukur untuk Piten yang ikut dalam acara hari ini di mana ia boleh menuntaskan studinya. Terima kasih untuk hasil yang baik yang sudah ia dapatkan, dan biarlah ini semakin memacu ia untuk terus belajar, meningkatkan kualitas diri. Studi lanjutnya akan ia tempuh, Tuhan bukakan jalan sehingga semua berjalan dengan baik. Juga untuk semua siswa-siswi Maranatha, mahasiswa-mahasiswi yang ada, Tuhan memberkati setiap mereka. Terima kasih Bapak. Untuk hari ini, kami akan melanjutkan hari-hari kami ke depan. Kami mohon dengan rendah hati. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kami semua hari ini kekal sampai selama-lamanya.
Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Om Robi, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diberikan bagi kita di kesempatan ini. Semangat terus, sukses. Semoga lektor kepalanya berjalan dengan lancar. Amin, dan amin. dalam waktu yang lama akan ada Profesor Robi Talah. Amin, Pak, doanya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati semua. Terima kasih Novi, Ibu Pendeta Patricia dari Kalimantan. Bu Pendeta, terima kasih. Bu Patricia, salam kenal. Terima kasih banyak. Ibu Patricia juga masih sendiri. Sendiri lagi dong. Terima kasih Om Robi. Terima kasih, terima kasih. Hari Minggu saya akan bercakap dengan rekan-rekan dari Teknik Informasi, dari Fakultas Teknik yang Informasi ya, Teknik Informasi Om Robi ya. Iya. Yang sama ini kita hidup dalam dunia digital dan kita sangat membutuhkan itu. Nah, karena itu kita akan belajar bersama dengan rekan-rekan dari Teknik Informasi di hari Sabtu pada pukul yang sama, pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih sekali lagi Om Robi, terima kasih. Terima kasih Pak Hariman, Tuhan berkati. Terima kasih banyak sudah memfasilitasi kita, semoga sukses. Ya, saya sebelum tutup, informasi Bapak Ibu, manajemen Maranatha itu akan melakukan pelatihan lokakarya atau seminar, webinar. Nanti linknya akan dibagikan. Teman-teman juga bisa mengikuti acara itu gratis, terlebih untuk warga jemaat yang sedang mau mengembangkan usaha. Di masa COVID, pasca COVID itu sesuatu yang sangat penting, jadi teman-teman bisa bergabung bersama dengan manajemen Maranatha untuk mengikuti acara itu. Tuhan memberkati kita semua, sampai bertemu, selamat malam, selamat beristirahat, Om Robi, bye. Bye Pak, terima kasih ya semuanya. Terima kasih.